A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur siang ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk melanjutkan ibadah kita kepada Allah. Setelah kita salat sunnah, salat wajib, zikir, kita lanjutkan ibadah thalabul ilmi. Jamaah sekalian, selama ini kita sudah mengkaji Asmaul Husna, Tauhid Asma wa Sifat yang memang belum selesai. Tapi kita rasakan bahwa Asmaul Husna, nama-nama baik milik Allah itu bisa berfungsi utama untuk kita sebagai pengontrol diri kita, sebagai pengarah hidup kita, sehingga hidup berusaha terus di jalan Allah, sehingga arah hidup itu arah yang memang dibenarkan oleh Allah. Kita diingatkan Allah di dua ayat terakhir surah Luqman, ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyar yauma la yajzi walidun aw walidihi wala mauludun wa jazin aw walidihi syai'an ila akhirih. Ayat ini memanggil semua manusia untuk bertakwa kepada Allah. Hai manusia, takwalah kepada Allah, yaitu Rabbakum, Tuhanmu. Kemudian diingatkan di dalam ayat itu takwa kepada Allah dan takutlah kepada suatu hari yang pada saat itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Tidak bisa saling tolong-menolong. Itu hubungan anak bapak dan yang sangat dekat aja tidak dapat saling tolong-menolong, apalagi orang lain. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah merencanakan hari kiamat untuk manusia, untuk sebagai waktu dan tempat pertanggungan jawab manusia, dan pasti datang suatu saat. Kemudian Allah mengingatkan di bagian akhir ayat itu dengan peringatan yang luar biasa, karena manusia sudah banyak melanggar peringatan Allah ini. Allah mengingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ya. Allah mengingatkan, janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kesibukan kehidupan dunia. Di sini ada wala yaghurrannakum. Ada nun tasdid di sana, itu menunjukkan taukid, sungguh. Misalnya di hadis Nabi mengingatkan wala tasrabanna qaiman. Jangan sekali-kali kamu minum berdiri. Kemudian di kemarin Idul Adha Nabi itu mengingatkan kalau ada orang mampu tapi tidak berkorban. Nabi ingatkan wala taqrabanna sholawatan. Solana, musolana. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholat itu. Di sini diingatkan, jangan sekali-kali kamu terperdaya atau diperdaya dengan hayat dunia, kehidupan dunia. Dan juga yang kedua, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai terperdaya kamu terhadap
oleh para penipu dalam mentaati Allah. Nah, jamaah sekalian, dengan kita mengingat Allah, Allah Maha mendengar suara kita, Allah Maha melihat keadaan kita, Allah itu mengetahui. Ya. Dan makhluk ini hanyalah makhluk Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Itu isi-isi di dalam Asmaul Husna. Mengontrol, mengingatkan kita supaya jangan terperdaya dunia. Kalau di ayat lain diingatkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu itu melalaikan dari ingat Allah. Ayat yang terakhir sama sekalian 34 Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah ila akhirih. Sesungguhnya Allah itu, di sisi Allah saja ilmus sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat. Ini ayat terakhir sebenarnya tentang rahasia Allah. Rahasia Allah. Kemudian wa yunazzilul ghaitha. Allah itu yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim wanita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan Allah yang mengetahui dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan. Ini artinya kepastian masa depan. Manusia tidak tahu masa depan apa saja, siapa saja, termasuk diri kita unisula ya, tentang masa depan, tentang jumlah mahasiswa ke depan dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun orang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha, sesungguhnya Allah alim, maha mengetahui. Khabir, itu maha mengenal atau maha yang mengabarkan amalan kita. Jadi al-akhirah itu ad-dunya itu mazra'atul akhirah. Dunia ini kebunnya akhirat. Kalau kita ingin panen di akhirat dengan panen yang baik, akhirah itu bermakna akhirat. Atau kalau kita maknakan hari depan dunia juga bisa. Kalau kita ingin ke depan kita itu punya kebaikan-kebahagiaan saat di dunia, termasuk di dalam kita merekrut mahasiswa misalnya, cita-cita ingin kebaikan, ingin bertambah mahasiswanya, maka kita harus berbuat baik. Ini yang sering Pak Rektor mengingatkan kita, selalu berbuat baik ya. Selalu berbuat baik. Kita punya idealisme, cita-cita. Kalau di Qasas 77, wa ahsin kama ahsana wa ilaika. Kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat kepadamu. Maka di akhir ayat disebutkan Allah itu mengetahui niatmu kayak apa, amalmu kayak apa. Dan nanti Allah juga pasti tahu hasilnya kayak apa. Tapi manusia tidak tahu hasil akhir pastinya masa depan kayak apa, kecuali nanti sudah terjadi. Maka jemaah sekalian, mengingat dua ayat ini, mari kita senantiasa berusaha untuk jangan sampai terperdaya dunia. Dan selalu kita nyambung dengan Allah. 3 kata kunci yang sering saya sampaikan: ingat, dekat, taat. Ingat Allah, dekat Allah, taat kepada Allah. Dan insya Allah semua kebaikan-kebaikan itu, termasuk kita memahami Asmaul Husna, kita mengimaninya, mengamalkannya, itu akan memberikan masa depan yang baik insya Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.